Ada apa sih dengan Tokopedia, teman-teman? Semua orang pada ngomongin Tokopedia, banyak layoff di Tokopedia, seller pada ngamuk di Tokopedia. Sebenarnya kenapa sih Tokopedia itu? Oke teman-teman, selamat datang di channel gue David Alfa Sunarna. Dan terima kasih kalian udah nonton dan setia dengan channel gue ini. Hari ini kita bakal bahas Tokopedia, teman-teman. Kenapa sih banyak ribut-ribut di sosial media? Banyak yang ngamuk-ngamuk. Tokopedia layoff katanya. Bahkan pegawainya yang lagi hamil tetap disuruh layoff. Dari yang karyawannya ada sekitar 8.000 mau di layoff jadi 600 aja. Dari yang sellernya dulu diutamakan UMKM sekarang dipinggirkan. Dari yang katanya produk lokal dalam negeri sekarang banyak produk impor dari China. Kenapa sih? Apa yang berubah sama Tokopedia? Pasti kalian penasaran kan? Nah, menurut gua cerita ini berawal dari ditutupnya TikTok Shop pada tahun 2023, teman-teman. Seperti yang kalian tahu ya, 2 tahun lalu TikTok Shop itu tiba-tiba muncul dan jadi hegemoni online shopping di Indonesia, geser e-commerce yang udah biasanya kita kenal kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lainnya. Dan itu bener-bener ngemakan market mereka. Dan uniknya lagi di TikTok Shop yang dulu itu 2 tahun itu banyak banget barang-barang impor yang dijual secara murah. Jualnya pakai video lagi live, orang pasti tertarik. Nah, di situ pemerintah turun tangan dan menutup TikTok Shop, alasannya guna melindungi UMKM lokal. Banyak beritanya, kalian bisa baca dan bakal gue sematin di sini juga. Sambutan masyarakat kayak apa waktu itu ya? Mereka setuju. Wah, hebat nih pemerintah melindungi UMKM lokal, menutup TikTok Shop. Ada juga yang nggak setuju ya. Gue mau belanja di TikTok Shop, kenapa lu ngelarang gitu ya? Suka-suka gue beli barang yang murah dari China, toh kualitasnya juga bagus gitu. Nah, pemerintah juga beralasan kalau TikTok Shop ini cuman sosial media aja dan gak ada license e-commerce-nya. Oke, ditutup, kasus selesai. Tapi tiba-tiba di tahun 2024 ada berita TikTok ingin akuisisi Tokopedia. Aneh kan beritanya? Katanya udah ditutup, kok malah boleh beli Tokopedia? Gimana sih sebenarnya? Nah, di sini pemerintah dan yang lainnya beralasan TikTok Shop agar bisa dibuka kembali harus mengakuisisi Tokopedia dan menggandeng produk lokal. Tapi yang aneh di sini adalah ternyata TikTok membeli saham Tokopedia dari Goto itu sebesar 75% atau sekitar 1,84 miliar dolar. Padahal valuasi Tokopedia saat itu 9 miliar dolar, teman-teman. Dibeli murah, coy. Yang gue heran di sini kenapa dibolehin beli? Kenapa dulu tiba-tiba ditutup terus tiba-tiba boleh beli Tokopedia dan bangun narasinya pingin menggandeng partner lokal. Ya akhirnya kejadian lah, Goto melepas saham 75% Tokopedia dan dikasihkan ke TikTok atau perusahaan cangkangnya TikTok namanya ByteDance. Di sini mulai banyak ribut-ribut tentang Tokopedia. Yang pertama, yang jelas tiba-tiba mereka mengumumkan layoff besar-besaran. Banyak banget beritanya di tahun 2024 akhir dan 2025 awal ini, teman-teman. Bahkan mereka sekarang lately ini juga sedang ngadain mass layoff menurut sumber-sumber yang kita kumpulkan dan akan downgrade dari 8.000 karyawan menjadi 600 karyawan. Tokopedia Indonesia selalu dibandingkan dengan e-commerce yang dimiliki ByteDance di luar negeri, yaitu di Vietnam dan di Thailand yang sudah profit. Padahal marketnya beda. Dan mereka berjalan dengan operational cost yang lebih rendah, karyawan yang lebih rendah, dan bisa untung. ByteDance atau TikTok menganggap Tokopedia itu terlalu besar, terlalu rugi, terlalu tidak efisien sehingga perlu dirampingkan. Kalau menurut gua, ya bener. Namanya kita beli suatu perusahaan, ya kalau perusahaan itu rugi, kita boncos terus, ya pasti dirampingkan. Sebagai pemilik perusahaan, ByteDance itu nggak salah dari segi bisnis. Tapi yang jadi masalah, kenapa dulu kasusnya ditutup pemerintah, terus habis itu boleh dibeli Tokopedianya? Kenapa? Apa deal di balik itu? Nah, kita yang nggak tahu kan. Jadi yang dulunya jadi kebanggaan Indonesia dengan story yang bagus, mendemokratisasi UMKM Indonesia sampai seperti sekarang ini, semua teman-teman yang bangga mungkin kerja di Tokopedia sekarang banyak yang di layoff. Dan kemudian berita yang mengejutkan lagi, mereka bakal ganti bisnis model, teman-teman. Kenapa sih? Apa sih bisnis modelnya? Bakal banyak masukin barang dari China. Kalian bisa search di mana-mana infonya. Jadi mereka bakal geser tuh UMKM yang jualan di Tokopedia. Mereka akan mulai jualan barang sendiri yang dari China, mungkin mirip seperti TikTok Shop ya teman-teman. Ya nasib UMKM gimana? Ya pasti jadi orang yang terpinggirkan gitu dengan adanya bisnis model yang seperti ini. Dan kita juga nggak bisa salahin siapa-siapa. Orang mereka yang punya perusahaan sekarang bukan kita kok. Kenapa kita salahin? Nggak bisa. Mereka pasti akan masukin barang-barang China yang kompetitif secara harga dan kualitasnya bagus. Nah di sini gue mau jelasin ke kalian apa sih yang harusnya kita lakuin sebagai pemilik UMKM atau pemilik bisnis di Indonesia. Banyak orang yang teriak-teriak ke gue, dipotong. Bang gila, margin gue cuman kayak 20%. Potongan dari e-commerce sekarang 14%. Belum sama pajak dan lain sebagainya. Teriak gue dan lain sebagainya. Nah di sini pentingnya adalah edukasi. Gimana sih negara-negara maju lain tuh menyikapi e-commerce? Kenapa sih di Indonesia ini orang-orang terlalu tergantung sama e-commerce? Apa-apa jualan di e-commerce. Lu punya produk sedikit, jual di e-commerce. Kenapa sih nggak berpikiran dengan satu hal namanya apa? Website. Coba kalian pikir deh.
kalian punya website sendiri. Gua kasih contoh nyata ya teman-teman. Oke, gua kasih contoh nyata. Gua di depan laptop sekarang. Gua buka Google, gua ketik keripik pisang teman-teman. Yang muncul apa? Yang muncul resep. Yang muncul apa? Wikipedia, keripik pisang. Yang muncul apa? Link keripik pisang di Tokopedia. Ada nih website satu dari Digital Desa. Bahkan link keripik pisang dari Halodocs, dari Shopee. Mana UMKM keripik pisang? Katanya keripik pisang tuh banyak ditemui di Indonesia. Kalau di search di Google, kita di Indonesia di search di Google nggak ada keripik pisang tuh. Yang ada malah link-link resep, link-link Tokopedia, link-link Shopee. Padahal kalau kita buat website satu aja nih, ada contoh website bagus namanya Digital Desa nih. Muncul satu. Bayangin itu salah satu UMKM yang ada di Indonesia muncul. Pasti banyak sales yang nggak harus dari e-commerce, bisa dialihin ke sales kalian sendiri. Coba kita search di halaman 2 ya teman-teman. Tetap ada, tetap ada. Nah nih, bukan. Mana UMKM-nya? Nah ada nih Rumah Kreatif Toba, keripik pisang varian pedas manis, bagus. Dari Digital Desa lagi. Oke, kita cari deh yang paling gampang di Indonesia tuh, keripik tempe. Keripik tempe tuh isinya cuman Cookpad, Wikipedia, Shopee. Nah ini ada nih Yosakurga nih UMKM nih udah mulai masuk nih. Lainnya apa? Link-link nggak jelas. Coba bayangin pemilik UMKM itu ngerti tentang SEO, ngerti tentang website kalian. Kalau di search komunitas apa muncul di kalian sendiri. Abang bacot lu, gua nggak percaya. Coba kita lihat di Amerika ya teman-teman ya. Gua bukain ya. Gua pakai VPN. Ini gue konekin VPN ke Amerika. Gue buka eBay di Amerika, isinya apa? Sorry, bukan eBay, Amazon. Kalau kita buka Amazon, ya isinya barang-barang China juga sama barang-barang retail. Sama kayak e-commerce kita. Kalau kita mau cari produk-produk yang spesifik, yang sesuai dengan hobi kita, yang bagus di mana sih? Di Amerika pasti di website mereka sendiri. Contoh, gue main motor Harley. Ada part bagus namanya SNS. Dia produksi macam-macam part lah, mulai dari mesin dan semuanya. Tapi kalau kita search di Amazon kagak ada SNS. Nggak ada. Lu nemu apa? Tapi kalau kita search di Google SNS Cycle, langsung muncul nomor 1. Bukan yang iklan ya, yang di bawah ya. Kita bisa belanja langsung di sini. Lu mau apa? Lu mau produknya apa? Mau beli knalpot, mau beli air filter, bisa langsung check out di sini. Dan itu semua UMKM di Amerika atau UKM yang besar hampir ke industri itu rata-rata punya website sendiri dan bisa check out sendiri. Jadi ada kemandirian di situ teman-teman. Nah ini yang nggak dimiliki sama UMKM sama pelaku bisnis di Indonesia. Rely-nya tetap ke e-commerce. Itu apaan? Coba bayangin kalian punya website sendiri tanpa potongan, tanpa neko-neko. Kalian atur SEO-nya sendiri, kalian migrasi customer kalian dari e-commerce ke website kalian sendiri. Kan enak. Kalian jadi raja di negeri kalian sendiri. Terus pasti ada yang banyak nanya, "Bang, gimana free ongkirnya kita saingin dan lain sebagainya?" Lu aja dipotong 14-15%, belum sama pajak lo di e-commerce. Potongan itu bisa buat lu subsidi di platform lu sendiri. Free ongkirnya. Terus ada lagi, sekarang Komdigi juga batasin lo free ongkir. Jadi ini suatu keuntungan bagi kita kalau kita mau jualan di website sendiri. Nah teman-teman, di sini gue nggak mau ngelarang kalian jualan di e-commerce. Maksud gue edukasi ini adalah buka sales channel sebanyak mungkin. Ada dari e-commerce, ada dari Instagram, ada dari website kalian. Jadi banyak sekali inquiry yang masuk. Bahkan kalian buka WhatsApp secara manual. Jadi kantong kalian banyak untuk jualan. Nggak cuma rely ke satu platform. Kalau satu platform bermasalah, bisnis kalian hancur gitu. Tapi bang, buat websitenya gimana? Sekarang teknologi banyak bro. Kalian mau belajar atau enggak? Ada Shopify atau pakai WordPress. Kalian bisa pakai WooCommerce-nya. Kalian bisa hire, kalian bisa cari tahu berapa sih proses buat e-commerce yang murah itu. Atau kalian buat landing page sederhana dulu. Asal usaha kalian muncul di Google aja dulu. Klik WhatsApp dulu nggak apa-apa. Asalkan kalian punya sales channel yang lain. Nah, edukasi itu yang gue bawa sehari-hari sebenarnya di konten gue teman-teman. Kenapa? Kalau kalian lihat secara lucu lah ya. Gue tukang bakso, gue buatin website. Ada anak yang suka buat sepatu, gue buatin website. Dan macam-macam gue buatin website karena gue pingin edukasi itu, kemandirian dalam SEO. Sekarang kalau kita search ya teman-teman, contoh nyata deh, kita bicara ekspor ya. Misalkan ya, kita search ya, misalkan ada buyer dari luar negeri mau cari rumput laut di Indonesia. Ada satu website muncul, yang lainnya cuman berita, Instagram dan lain-lain, yayasan, artikel nggak jelas. Bayangin, orang mau beli rumput laut di Indonesia cuman satu websitenya. Bayangin berapa inquiry buyer luar negeri yang masuk ke indonesianseaweed.com. Gak ada saingan bro, karena orangnya gak pada aware. Orang apa-apa juga googling. Bahkan sekarang kan zaman AI bro. AI itu udah mulai indexing website juga.
kalian bisa searching prompt kalian, dan prompt itu connect ke AI kalian, LLM-nya udah bisa ngindexing website. Kalau kita search di internet, di Google, Gemini, produk AI dari Google, udah mulai ngindexing website. Kalian bisa research, bahkan dia bisa nyari website sendiri. ChatGPT udah mulai ngindexing website. Jadi kalau kalian masih bergantung pada satu platform, ya udah ketinggalan zaman dan obsolete. Jadi kasus dari e-commerce ini, termasuk Tokopedia dan yang lainnya, bisa kita jadikan pelajaran teman-teman. Biar kita punya kemandirian. Bukan berarti mereka salah, mereka benar. Ini bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Namanya bisnis pasti akan cari untung. Tapi gimana kita sang pemilik bisnis yang mau jualan punya kantong jualan yang banyak. Nah, semoga video ini menginspirasi kalian teman-teman para pelaku UMKM di luar sana biar bisa punya sales channel yang baik dan teredukasi tentang website yang baik. Terima kasih udah nonton channel gua. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng ya teman-teman. Thank you udah nonton.